Saudara-saudari yang terkasih, kita akan segera memasuki bulan Mei, bulan Maria. Kita biasanya meningkatkan devosi kita kepada Bunda Maria, baik dengan melakukan ziarah ke Gua Maria maupun melakukan doa rosario pribadi maupun bersama dalam keluarga atau komunitas, atau meningkatkan devosi-devosi lain dengan novena dan lain-lain. Gereja memang sangat menganjurkan agar kita memuliakan Allah dengan perantaraan Bunda Maria sambil memohon pengantaraannya untuk kerahiman Allah mengabulkan kehendak, angan-angan, permohonan, mimpi-mimpi kita. Gereja bahkan menyediakan 2 bulan penuh dalam 1 tahun untuk penghormatan dan permohonan pengantaran Bunda Maria, yakni di bulan Mei dan bulan Oktober. Selain ada beberapa hari raya dan juga hari-hari khusus yang diperuntukkan untuk penghormatan kepada Bunda Maria, memohon pengantaraannya agar Bunda Maria mendoakan kita. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk meneladani Bunda Maria sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba, sebagai yang memberikan hidupnya sepenuhnya untuk terlaksananya kehendak Allah. Kita ingat kata-kata Bunda Maria ketika mendapatkan kabar gembira dari malaikat Gabriel, "Fiat voluntas tua, jadilah padaku menurut kehendakmu." Kata-kata yang menjadi spiritualitas hidup Maria yang saya yakini sangat membekas di hati Yesus, yang pada kemudian Yesus juga mengucapkan kata-kata yang kira-kira mirip, yang isinya saya yakin sama. Di Taman Getsemani, dalam penderitaan yang besar itu, Yesus mengatakan, "Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Saudara-saudari yang terkasih, siapakah sebenarnya Bunda Maria? Maria sesungguhnya adalah seorang perempuan biasa. Barangkali dalam usia remaja, mungkin 17 tahun atau 18 tahun, menurut hukum Yahudi, ia bertunangan dengan Yosef. Ia taat pada orang tua, pada hukum Taurat, dan bahkan taat kepada adat istiadat Yahudi. Dia bukan orang yang menonjol. Ia tersembunyi dalam kebiasaan sehari-hari seorang perempuan desa, memasak, mencuci, mengambil air ke sumur, belajar Taurat di rumah, dan pada hari Sabat pergi ke sinagoga. Namun sejarah hidupnya berubah total saat dia mengalami peristiwa yang tak pernah dipikirkannya. Dia dikunjungi malaikat Gabriel. Dalam Lukas 1 ayat 26-38, Gabriel menawarkan tugas berat. "Maukah engkau mengandung seorang anak laki-laki yang akan kau beri nama Yesus, yang akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi?" Atas kata-kata Gabriel itu Maria heran sekaligus ingin tahu bagaimana mungkin dia akan mengandung tanpa suami, tanpa seorang laki-laki. Dia pastilah takut dan gentar. Dia pastilah mengenal hukum Taurat yang memandang aib orang yang mengandung tanpa seorang laki-laki sebagai suami. Lihatlah Yohanes bab 7 ayat 53 sampai bab 8 ayat 11, atau bandingkan pada Imamat 20 ayat 10, pada Ulangan 22 ayat 22 sampai 24. Maria akan mendapatkan hukuman berat. Masa depannya akan hilang.
bayangan hidup bahagia dengan Yosef tunangannya akan sirna. Dia tidak bisa konsultasi dengan siapapun sebab harus menjawab saat itu juga ketika didatangi oleh malaikat Gabriel. Dia seorang wanita dan harus memutuskan perkara yang beli itu sendirian. Sekurang-kurangnya bagaimana dia harus nanti mengatakan kepada Yosef yang secara hukum sudah menjadi suaminya walaupun belum hidup serumah bahwa dirinya mengandung. Menjadi ibu memang predikat yang mulia, membahagiakan, impian dari banyak wanita, bahkan semua wanita. Tetapi menjadi ibu tanpa suami, bagaimana nanti tanggapan Yosef jika dia mengatakan bahwa saya hamil? Apakah Yosef akan percaya? Yang terbayang pada Maria pastilah bahwa Yosef akan sakit hati, merasa dikhianati, lalu mereka akan terpisah. Maria sendiri akan menjalani hukuman berat. Begitu besar harga yang harus dibayar oleh Maria yang tak pernah sekolah tinggi, tak pernah belajar discernment, membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, dan tidak pernah ikut aneka kursus. Tidak seperti kita di zaman modern ini. Ternyata dalam keadaan seperti itu Maria menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Jawaban yang mengagumkan. Dia menunjukkan imannya, mempercayakan hidupnya pada Allah. Dia tidak kalah oleh pertimbangan dan resiko manusiawi, duniawi, lahiriah. Dia menawarkan spiritualitas pelayanan tanpa pamrih. Dia bersedia tanpa menunda. Dia seorang pelayan atau seorang hamba yang beriman, yang juga rendah hati. Spiritualitas pelayanan hidup Maria. Mutu pribadi seorang pelayan, dan demikian adalah mutu pribadi seseorang, adalah seharusnya sederhana, rendah hati, seumur hidup bersedia mencari kehendak Allah, sekalipun tidak selalu mengerti. Walaupun diberitahu akan mengandung anak Allah, suatu kehormatan yang tiada tara, Maria tetap rendah hati dan sederhana. Dia tidak menuntut perlakuan istimewa, misalnya minta dijaga keselamatannya, minta diberi fasilitas ini itu, minta ajudan atau pembantu untuk mengurusi segala kebutuhannya, minta tidak bekerja atau bekerja yang ringan-ringan saja, yang terhormat saja, yang tinggal perintah saja, dan seterusnya, dan seterusnya. Sesudah menerima tawaran menjadi ibu Tuhan, dia tetap seorang Maria yang biasa, bahkan pergi membantu sepupunya Elizabeth yang sedang hamil tua. Dia bahkan menyembunyikan keistimewaannya itu. Menurut Injil Lukas, dia tetap tunduk kepada hukum manusia dengan pergi sensus ke Yerusalem walaupun sedang mengandung tua. Karena ditolak di penginapan, dia rela melahirkan anaknya di kandang domba. Belum sempat istirahat secukupnya, malam-malam bersama dengan Yosef, dia harus membawa anaknya mengungsi ke Mesir. Ketika boleh kembali dari Mesir, dia harus mengungsi ke Nazaret karena nyawa anaknya terancam. Pernahkah seorang yang tahu bahwa dirinya istimewa dan besar, rela mengalami perlakuan yang demikian tidak terhormat oleh manusia?
Maria bahkan tidak pernah mengeluh atau protes kepada Tuhan atas segalanya itu. Dia menyimpan semuanya dalam hatinya. Walaupun demikian, semua itu belum cukup. Kalau semuanya itu datang dari orang lain, tak apalah. Barangkali Maria sungguh menyimpan semuanya dalam hati, tidak mau menonjolkan diri. Tetapi kalau itu datang dari anaknya sendiri, bagaimana? Apakah hatinya tidak sakit? Apakah keibuannya tidak protes? Yesus, kalau kita baca dalam Injil, nampaknya menunjukkan tanda-tanda yang kurang menyenangkan terhadapnya. Sejak kecil sampai besar. Di bait Allah ketika berumur 12 tahun Yesus hilang. Ketika ditemukan setelah dicari selama 3 hari dengan susah payah. Tahu-tahu Yesus mengatakan, "Mengapa kalian mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku?" Ketika dewasa, Yesus bahkan meninggalkan ibunya, yang diduga barangkali Yosef kemungkinan besar sudah lama meninggal. Dan Yesus pergi ke padang gurun untuk mendengarkan Yohanes Pembaptis, meminta dipermandikan oleh Yohanes Pembaptis, dan lalu pergi menyendiri, menyepi selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Yesus tak pernah lagi diberitakan pulang ke rumahnya di Nazaret. Ada ayat yang mengatakan dia pulang ke kampung halamannya, tetapi tidak ke rumahnya. Bukannya mengurus ibunya, Yesus malah sibuk mengajar orang-orang yang disingkirkan masyarakat, pengemis, pelacur, orang cacat, kusta, pemungut cukai, orang-orang kerasukan roh, dan lain-lain. Pastilah segala hujatan, gosip, cibiran tetangga, baik langsung maupun diam-diam, diterima dan didengar kembali oleh Maria seperti dahulu ketika Maria mengandung tanpa suami. Karena itu Maria berusaha mencari Yesus, mungkin mau menasihatinya atau minta penjelasan, klarifikasi, atau ingin mengajaknya pulang. Namun apa yang didengar dari anaknya ketika dia berdesak-desakan dengan orang lain di rumah orang. Orang mengatakan, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar mencari engkau." Apa jawaban Yesus? "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudariku?" Ibu dan saudara-saudariku adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Lukas 8, 19-21, juga di Matius 12, 46-50, dan Markus 3, 31-35. Apa yang bisa kita bayangkan ketika Maria mendengar kata-kata itu? Apakah Maria langsung mengerti semua pengalaman dengan anaknya itu? Kemungkinan besar tidak. Karena itu dia menyimpan semuanya dalam hatinya. Dan selama dia tidak langsung mengerti itu, bulian, gosip, dan cibiran para tetangga pastilah berjalan terus. Itulah risiko dari ucapan dan kesediaannya mengatakan fiat voluntas tua, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ungkapan iman yang begitu dalam. Dia sendirian, ditinggalkan, bahkan oleh anaknya, kesepian di masa tua. Tetapi sekali lagi, dia menyimpan semua pengalaman itu dalam hatinya. Dia bersedia merenungkannya, mencari maknanya, belajar darinya secara sederhana dan rendah hati.
karena kesediaannya untuk terus merenungkan sabda Allah, akhirnya dia sanggup untuk setia menjadi hamba, pelayan, sedia untuk mendampingi anaknya menderita sampai di jalan salib, sampai di puncak Golgota, sementara semua murid anaknya melarikan diri. Adakah seorang ibu seperti Maria di zaman kita ini? Apa yang bisa kita petik dari hidup dan keteladanan iman Maria? Maria adalah contoh bagaimana seorang manusia biasa dapat berjuang untuk tetap bisa menjadi hamba Allah yang sejati. Bukan tingginya gelar atau titel, pangkat, kursi, kedudukan, jabatan yang membuat seseorang berharga di mata Allah dan di mata manusia. Setiap manusia siapapun bisa menjadi manusia terhormat. Yang diperlukan hanyalah selalu bersedia mendengarkan, merenungkan, mencari tahu kehendak Allah, dan karena itu kemudian mentaati atau menjalankannya. Dia, Maria, adalah hamba Allah yang sederhana dan rendah hati. Maria memberi jalan kemenangan melalui jalan hidup biasa dan tugas biasa sehari-hari. Dia setia melaksanakan kehendak Allah tanpa mulai memakai banyak alasan dan argumentasi hebat untuk membela kebenaran dan mimpi-mimpi kehendak dirinya sendiri. Sekali berjanji taat kepada Allah, dia setia dan tidak menyesalinya atau mencoba tawar-menawar dengan Allah ketika menemui kendala atau ketika mengalami kesusahan. Kita belajar dari Maria apa artinya ketaatan. Ketaatan penuh rendah hati hanya berarti ketika kita harus rela mengorbankan kehendak sendiri, betapapun tampaknya kehendak itu begitu bagus, masuk akal, sangat rasional. Kalaupun kita berhasil dalam tugas, kepada Allah jualah, kita serahkan kembali kemuliaannya. Kalau kita gagal dalam tugas, dari Allah lah kita mengharapkan peneguhan dan penghiburannya. Itulah kualitas hidup dan pribadi Maria. Kualitas sederhana, terbuka, dan rendah hati, beriman dan setia pada janji yang diucapkannya, dan sekali berjanji, menghidupinya sampai tuntas. Di depan altar, kita semua pernah berjanji, di hadapan Allah, di hadapan umat, baik kita sebagai imam, sebagai religius, biarawan-biarawati, maupun sebagai awam yang dipanggil untuk hidup berkeluarga. Kita berjanji untuk menjadi yang kita jalani, memenuhi panggilan Tuhan. Kita diajak, dituntut, diberikan teladan oleh Maria kesetiaan. Sungguh kita dipanggil untuk setia pertama-tama itu, bukan pertama-tama untuk sukses dan berhasil. Maka sebagai apapun hidup kita, entah sebagai imam, sebagai religius biarawan-biarawati, maupun sebagai yang dipanggil hidup berkeluarga, marilah kita dengan rendah hati mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah, dengan setia menghidupi janji atau ikrar kita. Tuhan